Halo sahabat sehat Infolab Med, dan selamat datang di kanal kesehatan kami. Hari ini kita akan mengupas tuntas minuman yang mungkin paling populer di dunia. Kopi. Setiap hari, jutaan orang memulai aktivitas mereka dengan secangkir kopi, teh, atau minuman berkafein lainnya. Pertanyaannya, apakah kafein ini benar-benar baik untuk tubuh? Atau justru membawa risiko tersembunyi yang berbahaya? Jawabannya ternyata sangat bergantung pada dosis dan, yang terpenting, kondisi tubuh Anda. Mari kita mulai dengan sisi positifnya. Mengapa kafein bisa membuat kita merasa begitu enak, fokus, dan berenergi? Kafein adalah stimulan sistem saraf pusat. Cara kerjanya sangat cerdas. Ia meningkatkan aktivitas neurotransmitter penting di otak kita, yaitu dopamin dan serotonin. Dopamin adalah molekul motivasi dan kesenangan. Sementara serotonin adalah regulator suasana hati dan tidur. Saat kedua zat kimia otak ini meningkat, kita langsung merasakan efek peningkatan fokus, energi, dan mood yang lebih baik. Inilah alasan mengapa secangkir kopi di pagi hari terasa seperti tombol on bagi banyak orang. Bagi mereka yang sudah terbiasa mengonsumsi kafein, bisa disebut pecandu. Ada fenomena menarik yang terjadi. Tanpa kopi, mereka mungkin merasa gelisah, kurang fokus, atau bahkan tidak bisa rileks. Tapi, begitu mereka minum kopi, perasaan tenang dan nyaman itu kembali. Ini bukan hanya efek psikologis loh. Sahabat sehat Infolab Med, ada bukti ilmiah yang kuat di baliknya. Sebuah studi di Jepang misalnya, menunjukkan adanya korelasi antara konsumsi kafein secara teratur dengan risiko depresi yang lebih rendah. Jadi, dalam dosis yang tepat, kafein benar-benar bisa berfungsi sebagai penambah suasana hati yang efektif. Namun, manfaat ini punya batasan yang sangat jelas. Dan disinilah kita perlu memberikan peringatan keras. Risiko utama dari kafein terletak pada dosis tinggi. Ketika batas toleransi tubuh Anda terlampaui, efek stimulasi yang tadinya positif bisa berbalik menjadi sangat negatif. Dosis kafein yang berlebihan dapat memicu kondisi yang dikenal sebagai caffeine-induced anxiety, ASTORIS, atau kecemasan yang diinduksi oleh kafein. Anda mungkin merasa jantung berdebar kencang, napas menjadi pendek, dan pikiran Anda terasa berlari, tak terkendali. Selain itu, kafein dosis tinggi juga bisa membuat seseorang menjadi lebih gampang emosional. Bereaksi berlebihan terhadap situasi yang normalnya bisa dihadapi dengan tenang. Batas antara fokus dan panik ini sangat tipis. Sekarang, mari kita beralih dari otak ke perut. Karena, kafein tidak hanya bekerja di sistem saraf. Ia juga memiliki efek fisik yang signifikan pada sistem pencernaan kita. Sahabat sehat Infolab Med, kafein adalah zat yang secara aktif merangsang produksi asam lambung. Bagi orang sehat, dengan lambung yang kuat, ini mungkin hanya menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman sesekali. Namun, ini membawa kita ke peringatan terpenting dalam video ini. Terutama bagi Anda yang memiliki riwayat masalah lambung. Jika Anda adalah penderita MA kronis, atau Anda sudah didiagnosis dengan GERD, yaitu penyakit reflux gastroesofageal, maka kafein adalah musuh besar Anda. Efek stimulasi asam lambung oleh kafein secara langsung akan memperparah iritasi pada dinding lambung yang sudah luka, atau memperburuk naiknya asam lambung ke kerongkongan. Rasa perih, panas di dada, dan mual yang Anda rasakan akan semakin menjadi-jadi. Banyak orang mencoba mencari solusi alternatif. Mereka tahu bahwa kopi mengandung antioksidan yang tinggi, dan bahkan ada beberapa penelitian yang mengaitkannya dengan proses autofugi, yaitu mekanisme pembersihan sel tubuh yang sangat bermanfaat. Sahabat sehat Infolab Med, mereka ingin mendapatkan manfaat kesehatan lain dari kopi, tetapi mereka sudah punya masalah lambung. Disinilah keputusan sulit harus dibuat. Dan para ahli punya jawaban yang tegas. Para ahli kesehatan sepakat, jika kesehatan lambung Anda sudah terganggu, jangan pernah menambah masalah yang ada dengan konsumsi kafein. Manfaat antioksidan atau potensi autofugi yang ditawarkan kopi tidak sebanding dengan risiko kerusakan permanen atau rasa sakit kronis yang ditimbulkan oleh asam lambung yang terus-menerus terstimulasi. Prioritas utama Anda haruslah penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan lambung. Jangan mengorbankan organ vital Anda hanya demi manfaat kecil dari kopi. Jadi,
Apa kesimpulannya? Kafein adalah pedang bermata dua. Ia adalah pendorong mood dan fokus yang luar biasa dalam dosis yang moderat dan untuk orang yang tepat. Tapi, ketika dosisnya berlebihan, ia bisa menjadi pemicu kepanikan dan emosi yang tidak stabil. Dan yang paling penting, bagi penderita MAH dan GERD, meskipun manfaat kafein tampak menggiurkan, hindarilah kafein demi menjaga kesehatan jangka panjang sistem pencernaan Anda. Sahabat sehat InfoLab Med, selalu dengarkan sinyal tubuh Anda dan jangan ragu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai batas aman konsumsi Anda. Kesehatan Anda jauh lebih berharga. Sahabat sehat InfoLab Med, terima kasih sudah menonton. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke kanal kami untuk konten kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.